Untuk memimpin Anda butuh apa? Butuh apa? Butuh makan Kentucky Chicken? Butuh makan hamburger? Anda butuh energi. Dan energi yang paling hebat yang bisa Anda peroleh, bagaimana mengembangkan energi dalam diri Anda? Tahu nggak sebab utama energi yang terbesar dalam diri Anda apa? Dan kalau Anda melakukan hal itu, Anda juga akan memboroskan energi. Apa itu? Lagi make love, bersenggama, keluar energi? Tidak seboros itu. Apa yang membuat Anda boros energi? Dan kalau Anda bisa menggunakan energi itu, Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik sekali. Anda butuh energi yang besar. Apa? Sinar matahari memberikan kehidupan dia. Tapi dalam diri kita ada energi yang sudah terkumpul dari sinar matahari, dari air, dari makanan ya. Energi yang sudah terkumpul ini adalah energi amarah. Orang yang tidak bisa marah tidak bisa menjadi pemimpin. Selama ini motivator Anda membohongi. Saya menantang setiap motivator, coba jadi pemimpin, buktikan. Kalau Anda sabar-sabar, adem ayem, nggak bisa menjadi pemimpin. Anda bisa menjadi eksekutor, you can be a CEO. Untuk menjadi CEO gampang sekali. Oleh karena itu orang-orang Barat menciptakan kisah tentang CEO ini. CEO itu apa? Chief Executive Officer. Eksekutif itu apa? Mengeksekusi. Dulu saya mau dieksekusi, mau diantar oleh jaksa, bukan diantar, diciduk, dibawa ke penjara. Mau bicara apapun juga dia tidak mau ngerti. Dia bilang, saya ini cuma mengeksekusi. Soal hukum, soal apa itu urusan kamu dengan jaksa, urusan kamu dengan pengadilan segala, saya cuma eksekusi. Seorang Chief Executive Officer bukan seorang pemimpin, bukan seorang leader. Dia cuma mengeksekusi. Kalau Anda mau menjadi seorang leader, Anda harus memiliki energi amarah. Mahatma Gandhi, seorang pengacara, lulusan Inggris, dia membeli tiket kelas 1, mau berangkat dari satu kota di Afrika Selatan menuju kota lain, duduk dalam gerbong, sudah jalan keretanya. Di tengah jalan, naik seorang bule, dan dia mengatakan, kamu harus keluar dari gerbong ini. Dia panggil kondektur, orang ini harus keluar. Dia bilang, saya punya tiket kelas 1. Nggak bisa, ini gerbong untuk orang-orang berkulit putih. Tapi saya seorang pengacara lulusan Inggris, masa bodoh, ini bukan gerbong untuk kulit kamu. Dia menolak itu, diperlakukan seperti itu. Pada stasiun berikutnya ditendang keluar dia. Ditendang keluar dia. Dan waktu itu ketika dia ditendang keluar, kalau Anda pernah nonton The Making of Mahatma, ini film dibuat oleh pemerintahan Nelson Mandela. Ketika dia dibuang di gerbong itu, orang yang mempekerjakan dia adalah seorang Gujarati, orang India dari Gujarat, beragama Islam, dari tradisi atau mazhab Bohra. Ketika Gandhi mau naik kereta, ditanya, Gandhi, kau punya bacaan nggak nih? Berapa jam semalaman kamu akan berkereta? Tidak, saya tidak punya bacaan, tidak membawa buku. Kamu baca Al-Quran nggak? Dikasih Al-Quran kepada dia. Gandhi sedang membaca Al-Quran itu ketika dilempar dari kereta. Dan kitab Al-Quran ini juga terlemparkan. Ketika dia memungut kembali kitab Al-Quran ini, ternyata ada ayat di situ yang dia baca, dan itu membuat dia berubah. Ayatnya itu adalah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tidak akan menerima kezaliman. Something like that. Ayat dari Al-Quran, bukan hadis dari Al-Quran.
tidak bisa tidak melawan kezaliman. Itu yang membuat dia berubah. Tapi perlawanan yang dia lakukan adalah tanpa kekerasan. Banyak orang membaca ayat yang sama, melakukan perlawanan dengan penuh kekerasan. Dia melakukan dengan tanpa kekerasan. Ini perbedaan seorang Mahatma. Kembali kepada topik kita. Amarah ini adalah energi. Ketika itu Mahatma Gandhi marah besar, dan energi amarah itu digunakan untuk kemudian hari memerdekakan India dari penjajah. Kalau Anda tidak punya energi amarah, Anda tidak bisa menjadi pemimpin. Tetapi jangan marah-marah, karena marah-marah itu memboroskan energi. Anda punya energi amarah, di-channelize, disalurkan untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Memimpin sesuatu yang luar biasa. Anda tidak setuju dengan suatu kondisi, bawalah suatu perubahan yang luar biasa, gunakan energi untuk perubahan. Kalau Anda tidak menggunakan energi untuk perubahan, Anda akan menggunakan energi untuk marah-marah, dan marah-marahnya di mana sekarang gampang marah-marahnya. Kalau marah-marah sama istri, sama suami mesti nggak gampang. Sekarang marah-marah kita sama siapa? Ya? Kenapa? Sama medsos. Medsos. Sekarang marah-marah kita itu dilemparkan, dikeluarkan lewat medsos, Facebook lah, Twitter lah, Instagram lah. Makanya kita tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin selama marah kita dikeluarkan lewat medsos. Habis tuh. Dulu kita marah, kita kirim ke KR. Tulis surat kan? Tulis surat, apa itu, pembaca, rubrik pembaca atau apa. Dan KR juga akan melihat, wah ini ratusan rubrik, ratusan surat, masukkan surat yang terpilih. Jadi building up amarah. Orang-orang yang suratnya tidak terpilih oleh KR, amarahnya building up nih, kok saya nggak dimasukin ya. Dia akan menggunakan itu untuk melakukan sesuatu. Berterima kasihlah kepada media cetak zaman itu. Dia memberikan kita kesempatan untuk supaya amarahnya tidak disia-siakan cuma sekedar menulis surat, tapi menggunakan amarah itu. Sekarang bukan media cetak, medsos, siapapun bisa kirim surat, bisa tulis apapun, bisa marah-marah. Jadi tidak ada seorang pemimpin yang akan lahir dalam masa medsos ini, dalam zaman era medsos ini. Kalau ada seorang pemimpin di antara kita, betul-betul leader ya, kalau ada seorang pemimpin di antara kita, coba pelajari hidup dia. Dia tidak akan menggunakan medsos, dia mesti akan merupakan pembaca setia KR. Ya, orang yang membaca koran ini bisa ada harapan bagi dia untuk menjadi seorang leader karena amarahnya tidak disia-siakan. Tapi kalau sudah disia-siakan lewat medsos, jangan harap dia bisa menjadi seorang pemimpin. Lain kali mau cari pemimpin, tanya dulu berapa jam kau sepanjang hari menggunakan waktumu dalam untuk medsos. Kalau lebih dari setengah jam, tentukan sendiri mau pilih siapa. Jadilah seorang pemimpin. Jangan menyia-nyiakan energi amarah Anda. Dan jangan takut kalau lagi amarah mau marah, gunakan energi itu untuk sesuatu yang baru.